Tenangkan pikiran, lemaskan semua otot-otot, pernapasan tenang. Sekarang Anda fokus pada satu titik. Fokus pada satu titik. Semakin Anda melihat titik itu, Anda akan semakin tenang. Anda semakin tenang, semakin rileks. Mata Anda semakin mengantuk, mata Anda semakin lelah. Semakin Anda fokus, mata Anda lelah, mata Anda mengantuk. Anda bayangkan Anda sambil mengantuk, Anda berada di pesisir pantai, Anda mendengar deburan ombak. Suaranya begitu menenangkan, begitu nyaman, begitu menyenangkan, begitu nyaman, hingga membawa Anda tertidur, membuat Anda lelah, membuat mengantuk. Napas Anda semakin rileks, pernapasan Anda semakin rileks. Nah, itu terus seperti itu. Saya nggak bawa dia ya, nggak usah, nggak usah dibawa lebih dalam. Jadi untuk induksi itu kata-katanya seperti itu. Apa ada aturan? Nggak ada. Nggak ada aturan dalam kita melakukan induksi. Nggak ada yang baku. Yang jelas jangan melawan kesukaan dia. Misal, dia tidak suka deburan ombak. Tempat yang tidak disukai pantai misalnya. Jangan bawa dia ke deburan ombak. Gitu. Ngertos tuh? Itu bukan aturan, itu hanya jamaknya lamun dia tersepuk orang rek dibawa kadinya. Gitu. Ini nama apa namanya? Singkatnya gitu ya. Tapi selebihnya pokoknya mah kumaha carana kita dengan suara. Jadi tong tegeg, mohon maaf yang tegeg-tegeg dirubah. Ketika Anda di pantai ada deburan ombak kencang ya, berubah jadi monoton, mendayu-dayu. Repetition itu penting, pengulangan. Entong banyak tapi gonta-ganti gitu maksudnya tuh ya. Jadi satu topik aja. Kenapa tadi saya bawa dia fokus pada satu titik? Karena dia visual kan. Kenapa kalau saya bawa dia ke tepi pantai dengar deburan ombak? Karena dia juga auditory gitu. Kinestetik beda lagi. Kalau kinestetik gimana contohnya? Bayangkan Anda tengah berada di mana terserah gitu yang dia sukai, tapi misalnya saya suka ketinggian, bayangkan dia sedang berada di lantai paling atas misalnya. Ya, ada angin menyentuh telinga. Nah, itu kan kinestetik. Entong Anda lagi berlari-lari ya. Meskipun kinestetik gitu ya. Kalau kinestetik itu kan ada gerakan di sana. Gitu. Bisa dipahami ya? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya Anda ciptakan sound, Anda ciptakan aromaterapi aja, sudah tidur ya, sudah kelihatan dia terinduksi, lakukan isolasi. Kita yakin nih dia sudah tertidur misalnya ya. Kalau saya senangnya sambil gini, gitu ya. Isolasi pasien. Isolasinya gimana? Isolasi. Pada saat ini Anda fokus pada suara saya dan hanya pada suara saya. Ketika mendengar suara saya, kekuatan batin Anda semakin tenang. Ketika mendengar suara saya, Anda semakin damai. Ketika ada suara lain di luar suara saya, itu membuat Anda lebih rileks, lebih tenang, lebih santai.
suara apapun yang Anda dengar selain suara saya pasti membuat Anda lebih rileks, lebih santai, lebih tenang. Anda semakin rileks, Anda semakin jatuh dalam keadaan tidur yang lebih tenang, yang lebih rileks, yang lebih dalam. Pastikan ketika Anda tidak mendengar suara saya, suara itu membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Ucapkan berulang-ulang. Ya, paling tidak minimal 3 kali. Beda, kelihatan beda sama induksi? Ya, artinya dari isolasi. Pengaruh luar. Jadi dia nggak akan kayak suara naon pun lewat. Yang dia dengar adalah suara kita. Gitu. Ya, paham ya? Setelah itu apa? Pre-kit, relaksasi, isolasi, tes itu paling gampang. Ya, pada saat tes kita bisa melihat pernapasan. Kalau pernapasan dia masih belum sampai di tahap trans hipnosis. Ya, ketika mata dia, ketika kita ngomong ada ucapan, Anda sudah dalam keadaan rileks, tapi masih kekeringan, bulu mata itu belum sama sekali. Atau kita bisa lakukan seperti ini, ya. Pada saat dia sudah rileks, gini. Nah, kalau dia dalam keadaan awakening, bangun, dia kan ada tahanan. Tapi kalau dia benar-benar sudah trans hipnosis, ketika dijatuhin dia jatuh. Ini yang paling sering, ya. Jadi kalau Anda jatuhkan, kalau dia masih kena ayat tahanan lah, beda gitu. Berarti Anda ulangi lagi induksi. Berarti dia belum di tahap trans hipnosis. Itu untuk tes. Paling gampang dites. Setelah dites kita yakin benar dia sudah dalam keadaan trans hipnosis, masuk ke konsolidasi. Persiapkan subjek untuk menerima sugesti. Ini harus benar yakin bahwa subjek hanya akan menerima sugesti yang sesuai dengan keinginan dia. Yang dia benar-benar siap dengan sugesti yang kita berikan. Ya. Jadi untuk konsolidasi kita bisa seperti ini. Saat sesi ini berlangsung, Anda saya akan fokus pada sugesti yang sebenarnya, pada sugesti yang cocok dengan keinginan Anda, keinginan jiwa, keinginan pikiran Anda. Pada sesi ini Anda hanya akan menerima sugesti yang akan saya berikan, sugesti yang cocok dengan kekuatan batin Anda, jiwa dan pikiran Anda. Pikiran Anda menerima sugesti yang sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Anda akan menolak apapun sugesti yang diberikan yang Anda rasakan tidak sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Anda akan menerima sugesti, akan melakukan sugesti yang diberikan, akan menempatkan sugesti di dalam batin Anda yang paling dalam. Ketika sugesti itu sudah tidak berlaku pada kehidupan Anda boleh membuangnya dalam pikiran Anda. Anda siap menerima sugesti yang diberikan. Anda harus siap menerima sugesti yang diberikan. Cukup. Namanya juga konsolidasi. Ya, kita mempersiapkan subjek untuk benar-benar mau menerima sugesti. Anda bisa ngebedain nggak? Sugesti, isolasi, konsolidasi, bisa? Bisa ya. Untuk saya ngambang-blang. Setelah dia dikonsolidasi, baru afirmasi. Anda pemberian sugesti. Ya. Apa itu
ada aturannya Bu? Nggak ada juga. Yang penting sesuai dengan keluhan dia. Aturannya cuma gini, hindari kata negatif, hindari kata akan pada saat implantasi. Ya, misalnya gini, dia sulit tidur. Sugestinya gini Anda, afirmasinya. Anda tidak akan mengalami sulit tidur. Nah, tidak akan tuh tidak akan direspon sama alam bawah sadar dia. Ada kata tidak tuh. Yang akan diresponnya akannya. Jadi sulit tidurnya terus. Gitu. Ya. Jadi kalau dia sulit tidur, ini mah memang keterampilan masing-masing terapis untuk mengolah kata. Ya, nggak ada soalnya skripnya harus seperti ini, nggak ada. Makanya seorang terapis itu Anda harus kalau memang kita totalitas dalam hipnoterapis, Anda sebagai terapis, Anda menerima sugesti yang saya berikan mulai saat ini dan seterusnya. Setiap kali malam tiba, Anda mulai mengantuk, merasakan keinginan untuk tidur. Setiap kali malam tiba, tidak ada pikiran yang mengganggu keinginan tidur Anda. Anda akan mengantuk dengan sangat berat. Anda tidak akan mampu menahan kantuk Anda. Jadi saya mengantuk. Karena auto hipnosis itu bisa nih. Begitu. Auto hipnosis itu paling bisa. Hanya saja kita tidak bisa terminasi. Jadi ketika saya kalau ada masalah gitu ya, saya hipnosis sendiri. Jadi tidur terus. Jadi jangan Anda jangan coba-coba kayak gitu. Ya. Jadi pada saat kita implantasi kayak itu yang kadang kitanya pun ke bawah gitu. Ya. Jadi pada saat implantasi, tolong fokus ke masalahnya apa dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, repetition berulang-ulang. Apapun yang boleh diberikan. Cuman jangan ada kata tidak. Tidak, itu hindari. Tidak ada yang baku. Jadi ketika sulit tidur, apa we ucapkan? Itu pada saat implantasi dan itu diucapkan berulang. Diakhiri pada saat implantasi, Anda melakukan sugesti yang saya berikan. Dengan senang hati, Anda melakukan sugesti yang saya berikan sampai Anda tidak menginginkan. Jadi memang selama dia ingin sugesti itu ada, kita harus tanamkan itu. Gitu. Ya, bisa dipahami? Setelah implantasi selesai, baru bangunkan kembali. Ulah senasare. Terus, kadang ada terapis yang gini, setelah selesai, Anda akan masuk keadaan alam sadar dalam keadaan tertidur dan Anda tidur pula sampai besok paginya sare gitu. Anda mah bangunin aja.